Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Diko Studio Channel. Oke guys, kali ini saya ingin curhat tentang pembelian online di salah satu toko yang ada di Tokopedia ya. Nah, kita langsung aja lah ke permasalahan ini. Kita buka dulu Tokopedia. Nah ini, nih, gue terangin dulu. Jangan terangin dulu nih. Gue ada status paling satu kanan kiri atas ya, ada statusnya. Nih ada status sedang dikirim. Nih, masuk. Sedang nih ini untuk pembelian bracket dudukan box motor Honda Matic Beat nih 55.300 nih. Saya lacak ya, tekan lacak. Nih statusnya itu ini seperti ini. Menunggu update ya, dari tanggal 19 Mei 2020 nih jam 15.09 tanggal 19 loh, terima permintaan pick up dari Tokopedia nih tanggal 19. Sementara hari ini adalah nih jam 10.06 Tuesday Mei 21, tanggal 21 Mei jam 10 ya. Berarti sudah 2 hari di sini. Selama 2 hari statusnya seperti ini. Nah makanya dengan ada kondisi ini gue tanya nih ke tokonya, itu tanya penjual nih, gue tanya penjual. Tapi sebelum gue tanya penjual, gue terangin dulu ya dari kronologis dari awal aja lah nih. Jadi sebelum gue pesan di sini, gue nanya dulu kan, ini di diskusi di produk itu gue nanya mana nih. Nah ini dari awal nih jam tanggal 19 Mei pukul 8.37 nih ya, paling atas ready kan. Nah si toko jawab ready, silahkan dipesan. Nah gue jawab sip. Nah berapa menit kemudian, 2 menit kemudian nih, dari 8.37 ini 8.39 gue udah TC paid, segera proses ya. Nih 2 menit kemudian gue udah bayar nih dengan nomor invoice sekian nih di situ. Oke. Nah setelah itu berhenti di situ, jangan ke bawah dulu ya. Jadi udah setelah itu tanggal 19 jam 8.39 ya. Oke, kita balik. Nah di sini nah ternyata masih hari itu juga jam 10.25 nih ada konfirmasi dari di shop Motosport ya ini. Nah itu dia ada konfirmasi ini, maaf kak barang kosong, jam 10.25. Nah gue jawab tuh 10.38 itu loh, katanya ready, karena dari saat yang tadi dia bilang ready gitu dan siap dikirim. Nah katanya ready gitu, maaf barang kosong. Nah dia copy paste yang atas nih 10.25 10.40 nih, maaf kak barang kosong. Nah gue kan penasaran juga tuh. Nah 10. Nah gue bilang jawab, waduh gimana sih, ya wis tolong di cancel aja, kata gue jam 10.41. Nah dia copy paste lagi nih, maaf kak barang kosong, itu lagi jam 12.53. Nah gue ini lagi kan, kalau kosong kenapa statusnya diproses kan, karena statusnya itu sebelumnya diproses, malah sekarang sudah dikirim kan statusnya itu, kondisi sekarang itu. Nah jawabannya apa, baik kak terima kasih, kan nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung gitu. Nah oke, stop di sini dulu kan, ini ada hari ini chat selanjutnya, baik terima kasih. Nah nyampe di situ dulu ya, kita balik lagi ke chat yang tadi. Nah setelah paid kan gue nanya nih, karena ada tadi barang kosong, gue tadi tuh katanya ready, suruh dipesan. Pas udah dipesan, barangnya nggak ada, kata gue itu masih tanggal 19 nih. Nah dia jawab, ya kak kami proses secepatnya. Lah itu kan kami proses secepatnya, sementara di konfirmasi barang tadi di pengiriman malah nyatain barangnya kosong. Itu bahkan dia copy paste berulang-ulang itu nyampe 3 kali kan. Nah oke kita lanjut. Nah di sini masih tanggal 19 nih, di sini malah bilang diproses secepatnya, tapi di direct chat malah bilang barangnya kosong. Nah jawabannya apa, terima kasih, kan nggak nyambung keplek kan. Nah udah di sini tanggal 19 udah nyampe di situ, terima kasih di situ kan. Ini karena ada tanggal 21 kita lanjut, kita balik lagi ke sana. Kita
kembali ke chat yang tadi. Nah, karena dengan kondisi yang nggak benar ini, nah kita masuk ke direct chat hari ini ya. Ini hari ini tanggal 21 nih, hari ini jam 9.18 tadi nih. Sekarang kan jam 10 nih, kiri atas, pojok kiri atas ini jam 10.11 sekarang. Nah ini hari ini pun tadi jam 9.18 gue tanya, Dan barangnya udah pick up secepat belum ya, statusnya masih request. Nah, kenapa gue nanya seperti ini, karena nih status lacaknya di sini nih, status ini masih menunggu pick up dari Tokopedia. Dan yang ini itu mana, nah ini nih, bebas ongkir, pesanan telah menggunakan potongan bebas ongkir. Nah ini itu ini oleh si cepat regular package. Nah ini dengan si cepat. Nah sementara statusnya nih permintaan request, berarti seolah-olah kan barang belum di pick up kan sama si cepatnya itu. Nah makanya gue timbul pertanyaan seperti itu nih hari ini. Itu mana tadi, balik lagi. Nah ini nih, oke. Nih dan barangnya udah di pick up secepat apa belum ya, statusnya masih request terus jam 9.18. Nah jam 9.23 dia jawab, masuk komplain Kak, ajukan pengembalian dana. Tuh kan nggak nyambung. Gua nanya barangnya udah di pick up secepat apa belum gitu, dia jawabnya masuk komplain, malah suruh gua komplain untuk balikin dana. Jadi istilahnya suruh di cancel lah gitu, suruh gua yang cancel gitu. Nah gua langsung jawab lagi, nggak nyambung, pertanyaannya bukan gitu, kata gua. Jawabnya apa, dia copy paste lagi yang atas, masuk komplain Kak, ajukan pengembalian dana. Nah copy paste kan. Nah karena copy paste seperti itu dan nggak nyambung, akhirnya gue nulis panjang di sini, jawab pertanyaan dong. Dan ini karena udah kesal, karena copy paste dia lakukan bukan di sini doang, di sebelah pun seperti itu, copy paste dan tidak jawab pertanyaan gitu, malah menghindar terus. Jadi membuat gue curiga gitu kan. Makanya gue jawab seperti ini, gue panjang gitu. Jawab pertanyaan dong, jangan mengalihkan pokok bahasan. Pengajuan pengembalian dana mah gampang. Aku pengen tahu pelayanan toko Anda seperti apa gitu. Karena setiap pertanyaan nggak dijawab, selalu mengalihkan pembicaraan sehingga membuat praduga di sini. Itu gue bilang. Aku lanjutin. Tolong jelaskan alasannya kenapa saya harus ajukan pengembalian dana. Kalau memang barang kosong ya jangan dipajang, terus nggak usah status dikirim segala demi menjaga performa toko sampai harus pembeli yang harus ajukan komplain segala nih, kata gua. Terus yang fair aja, kalau memang ada masalah sampai didiskusi produk bilang ready lah, siap dikirim lah gitu. Sementara di chat ini bilang barang kosong, terus bikin status barang dikirim segala gitu, dan minta pelanggan komplain, minta gua yang komplain nih untuk pengembalian dana. Jadi seolah-olah masalah itu ada di pelanggan gitu. Fair dong, gue bilang seperti itu. Nah perlu dicatat semua aktivitas ini, dan di sebelah itu terekam dan sudah saya screenshot. Nah ini ya, yang sekarang saya lakuin ini. Nah ini jadi ini menerangkan bahwa sekarang ini gue lagi bikin video seperti ini gitu. Jadi dalam proses pembuatan video untuk share YouTube, jadi tinggal scan endingnya seperti apa, mau dibikin klarifikasi masalah dengan baik atau Anda bertahan dengan jawaban yang nggak nyambung terus dari pertanyaan untuk pindah dari kondisi yang sebenarnya. Gue bilang seperti itu gitu kan, karena kasus yang tadi. Terus sekarang dengan jawab, terus tentukan sekarang dengan jawab pertanyaan ini. Nah, gua untuk terakhir kali ini nih, apakah barang ada atau tidak? Jawaban ini akan menentukan tindakan selanjutnya. Nah, dia jawab apa? Copy paste lagi, baik Kak, terima kasih. Bukan copy paste lah, tapi yang pasti ini nggak nyambung jawabannya. Ini copy paste dari chat sebelah nih, baik Kak, terima kasih. Ini copy paste nih, copy paste dari sini kan, nih. Baik, terima, copy paste lagi, udah copy paste dan nggak nyambung dari pertanyaannya. Gua nggak ngerti apakah dia atau mereka nih, gua nggak tahu. Apakah beliau ini yang punya toko Bishop Auto Motorsport ini baca atau enggak dengan pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Nah kalau misalkan baca, nggak mungkin kan jawab baik terima kasih, nggak mungkin jawab nggak nyambung. Kemungkinan nggak baca. Nah nggak baca itu karena nggak bisa baca atau malas baca, gue nggak ngerti gitu. Yang pasti menurut gue sendiri bahwa
pelayanan toko itu, pelayanan toko ini gitu ya, kalau gua kasih bintang nih antara 1 nyampe 5 yang tersedia itu kan 5 bintang ya yang ada itu, kayaknya gua kasih setengah bintang aja ragu juga gitu. Bukan gua nggak menghargai sih, tapi karena pelayanan toko ini dari jawabannya nggak nyambung dan nggak niat untuk jawab. Kenapa gue bilang nggak niat untuk jawab? Karena dia copy paste. Sementara yang di copy pastenya itu mending kalau nyambung dari pertanyaan. Ini kan kagak nyambung gitu. Dan antara jawaban di sini nih, di pesan ini dengan di diskusi sebelah itu kontradiktif gitu. Nah, kontradiktifnya apa? Jadi di sini bilang kan, maaf kak barang kosong nih copy paste. Maaf barang kosong, ajukan komplain pengembalian dana di sini itu. Baik, terima kasih, itu nggak jawab pertanyaan. Dan di sini menyatakan bahwa barang itu kosong, makanya gue suruh pengembalian dana. Nah, pengembalian dana ini pun suruh gue yang cancel. Nggak tahu kondisi barangnya ada atau enggak, karena setiap gue tanya pertanyaan ada barangnya, dia nggak jawab. Nah, gue curiganya nggak ada, makanya dia ingin mempertahankan performa toko dia, dan seolah-olah ini yang cancel itu gue, itu yang pembeli. Seperti itu, gue produksinya jadi produk apa? Jadi suuzon ya, jadi praduga, nggak tahu praduga bersalah tak bersalah. Nah, yang pasti gue jadi suuzon bahwa ini kemungkinan barangnya kosong, karena di diskusi sebelah dia sudah bilang ready, bilang kirim, jadi dia kirim sengaja, dan di sini dia mengajukan cancel. Jadi seolah-olah ada masalah itu di pelanggan, jadi cancel itu seolah-olah pelanggan yang minta, bukan dia yang salah gitu. Tapi yang sebetulnya gua nggak tahu memang dia benar-benar salah kalau barangnya gak ada seperti itu atau enggak. Seperti itu ya. Sementara di nih gue tunjukin lagi, sementara di diskusi barang nih, diskusi barang lagi, oke, seperti ini. Sebenarnya yang tadi kan dia untuk yang terakhir kalinya nih tanggal 29 menit yang lalu hari ini ya nih. Klarifikasi barang ada atau tidak? Jawabannya apa? Terima kasih. Nih, kan? Yang paling bawah nih kan? Gitu doang. Jadi nggak ngejawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Nggak jawab. Di sini menyatakan barang ada kan? Nih, ready gone. Ready, siap, silakan dipesan. Udah gua pesan. Ya, kami proses cepatnya. Terima kasih. Terima kasih sampai 2 kali. Di sini menyatakan barang dikirim, dan memang statusnya pun dikirim. Cuma yang masalahnya sampai hari ini statusnya itu belum di pick up sama si cepat nih. Terima kasih. Barang belum cepat. Sementara di sini dia pun mengajukan untuk di cancel sama gua sebagai pembeli. Nah, jadi keputusannya kalau gua sih sekali lagi, gua nggak rekomendasi nih toko ini. Nah, toko ini gua nggak rekomendasi nih, toko B Shop Automoto Spot yang ada di Jakarta Utara dengan followernya ada 4.000 lebih cuy nih followernya. Toko ini bebas ongkir nih. Kondisi toko ini sedang tutup ya, toko tutup karena close. Toko buka kembali tanggal 27 nih, tanggal 27 ya. Toko tutup tapi dia masih bisa chat ya dengan yang tadi tanggal 21 hari ini nih. Ya. Toko masih bisa chat, dan kemungkinan jadi karena apa? Dengan HP ya pasti ada. Gue yakin nih dia itu selalu baca, gue yakin, tapi dia nggak menutupi keadaan yang sebenarnya lah. Jadi sekali lagi gua bikin video ini bukan untuk menjelekkan toko ini itu hanya curhatan ke rekan-rekan semua, dimana jika Anda mau belanja di toko B Shop Automoto Spot ini, silahkan Anda yang menentukan apakah ini worth it, apakah ini rekomendasi. Kalau gua pribadi sih, karena gua kecewa dengan kondisi yang ada, jadi gua nggak rekomendasi. Kalau gua sih, karena kecewa, ini pertama kali beli di sini dan pertama kali langsung kecewa juga, dan mungkin ini yang terakhir. Nah, untuk kedepannya silahkan Anda yang menentukan. Rekomendasi, oke, silahkan. Anda percaya, silahkan. Kalau tidak, ya itu Anda sendiri yang menentukan. Oke, terima kasih. Segitu aja dari gua ya untuk curhatnya ini. Jadi gua inget Abdel jadi curhat dong mah. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Untuk final endingnya silahkan, tergantung Anda sendiri yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.